Saya sendiri kan juga banyak mendengar dan mengetahui mana sih di era keterbukaan, open society, digital society ini yang serba rahasia. Apa yang terjadi dan tidak terjadi, apa yang dilakukan oleh para elit, petinggi partai, atau pejabat tingkat puncak, tingkat atas. Ini kan sebetulnya diketahui oleh publik. Diketahui oleh masyarakat luas. Terutama yang menjadi sorotan publik yang berkaitan dengan Pilpres 2024 ini. Mari kita ingat semuanya, apa yang pernah kita dengar, yang pernah kita ketahui, untuk mencari benang merah, kira-kira apa ya, tanpa sekali lagi menuduh dan mendiskreditkan siapapun. Karena kita hanya ingin bicara tentang fakta, kebenaran, dan dugaan-dugaan yang mengandungi logika. Satu, kita semua tahu, Bapak Ibu, memang ada keinginan untuk hanya terbentuk dua pasangan saja, pasangan capres dan cawapres dalam Pilpres 2024 ini. Ada. Jangan ada dusta di antara kita, ada itu. Kita juga tahu ada upaya dan pekerjaan politik untuk membuat koalisi perubahan. Di dalamnya ada Nasdem, ada PKS, ada Demokrat. Itu tidak bisa berlayar. Ada. Kita juga tahu, termasuk informasi yang sangat sensitif untuk membuat pasangan Anies Ahaye yang sudah menjadi rahasia umum, yang sudah matang sebetulnya sebelum terjadi prahara 3 hari yang lalu itu, pasangan itu tidak akan terjadi. Informasi yang saya dengar ini pekerjaan politik tingkat tinggi. Ini bukan informasi, ini fakta. Benar ternyata Anies Ahaye yang hampir matang untuk diluncurkan dan banyak diketahui oleh masyarakat luas, itu terbukti bisa digagalkan. Melalui apa yang tadi itu yang diceritakan oleh Bung Iftitah melalui press release yang telah kita sampaikan. Ini coba. Jadi informasi-informasi itu salah satu manifestnya yang terjadi betul ya ini. Kita juga tahu seorang menteri sekarang ini, menteri masih aktif dari Kabinet Kerja Pimpinan Presiden Jokowi, secara intensif melakukan lobby, termasuk kepada Partai Demokrat, dengan menawarkan, mengajak membentuk koalisi yang baru. Koalisi Koalisi Demokrat, PKS, dan P3. Yang bersangkutan mengatakan, yang disampaikan itu, inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah. Kata-kata sang menteri. Bukan kata-kata saya. Kata-kata yang bersangkutan. Dari semua hal yang kita sudah tahu itu, bahkan sebagian bukan hanya informasi, tapi sudah menjadi kenyataan, jadi fakta, kita mulai tertarik dengan informasi yang lain. Saya mengatakan, saya tertarik secara pribadi dengan informasi yang lain. Katanya, sekali lagi informasi, semua gerakan, manuver, proses politik yang seperti ini penuh dengan hingar-bingar, yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan capres dan cawapres, katanya ada mastermind-nya. Saya tidak tahu siapa. Katanya ada dalangnya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam teman-teman semua. Ini kami adalah
anggota-anggota MTP, ditambah juga lagi ada Bung Iftita sebagai anggota tim 8. Ada juga Bang Sekjen di sini yang juga anggota tim 8. Tadinya anggota tim 8. Nah, baru saja Majelis Tinggi Partai Demokrat dipimpin langsung oleh Ketua MTP, yaitu Pak SBY, juga dihadiri oleh Wakil Ketua MTP, yaitu Ketum AHY, mengadakan rapat. Baru saja kita selesai mengadakan rapat, dan di dalam rapat tersebut kami membahas mengenai koalisi, posisi Partai Demokrat dalam koalisi perubahan, dan tentu saja tentang calon presiden yang didukung oleh Partai Demokrat. Memang dalam ADART Partai Demokrat, kewenangan tentang koalisi partai maupun juga pencalonan calon presiden dalam Pilpres itu ada di Majelis Tinggi Partai. Sehingga tadi Majelis Tinggi Partai melakukan rapat membahas mengenai tersebut, yaitu membahas mengenai posisi Partai Demokrat di dalam koalisi perubahan dan persatuan serta pencalonan calon presiden yang tadinya tentu saja Saudara Anies Baswedan. Nah, setelah rapat dilakukan, kemudian Majelis Tinggi Partai memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Yang kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini. Demikian dua keputusan dari rapat Majelis Tinggi Partai yang baru saja berlangsung malam ini di Cikeas. Itu saja. Teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, teman-teman silakan untuk sesi pertama 3 pertanyaan dulu, silakan angkat tangan. Ya, 1, oke, 2, 3. Sifat. Selamat malam Pak, saya Tia dari SCTV Indosiar. Pak, ini mau nanya soal, sekarang kan artinya sudah keluar dari koalisi, apakah nanti kemungkinan nantinya Partai Demokrat akan membangun poros sendiri, atau akan bergabung dengan koalisi yang sudah ada, seperti kemarin kan sudah ketemu dengan PDIP dan juga komunikasi dengan Pak Prabowo. Terima kasih. Baik, kita langsung aja ya. Dengan keputusan menyatakan tidak lagi berada pada koalisi perubahan dan persatuan, dan demikian tidak lagi juga mendukung Saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden, kami tidak lagi juga terikat pada piagam kesepakatan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai dengan demikian ketiga umum ketua partai dalam koalisi perubahan persatuan itu. Dengan demikian maka Partai Demokrat setelah rapat ini mungkin dalam 2-3 hari ke depan sudah bebas untuk membangun komunikasi dan berkomunikasi dengan partai-partai lain dalam rangka membangun koalisi menuju Pilpres 2024. Kira-kira begitu. Nah, tentu saja nanti Mas Ketum lah yang bersama jajaran DPP yang kemudian berkomunikasi dengan pihak-pihak lain, partai-partai sahabat yang lain dalam rangka membangun koalisi tersebut. Ya, pertanyaan selanjutnya. Selamat malam Bang Andi dan jajaran Partai Demokrat lainnya. Saya Santi Dewi dari IDN Times. Ada 2 pertanyaan Bang. Yang pertama tadi Pak SBY sempat menyebutkan ada menteri aktif di kabinet Pak Jokowi yang aktif melobi Demokrat untuk membentuk satu koalisi baru. Sebenarnya ini sudah disampaikan oleh PLT Ketum salah satu partai yang bersangkutan sih. Kalau hanya P3 dan Demokrat itu suaranya tidak cukup. Tapi kalau dengan PKS itu bisa jadi satu baru.
bolehkah diungkap siapa menteri aktif yang bersangkutan, Bang Andi? Kemudian yang kedua, berarti secara otomatis tim 8 ini bubar ya, Bang? Setelah Demokrat mencabut dari keberadaan piagam yang sempat ditandatangani tahun lalu. Itu saja. Terima kasih. Kalau soal tim 8 otomatis bubar. Karena memang kita tidak lagi berada di situ. Ya toh? Nah, kalau soal siapa, tanya Pak SBY saja lah yang tahu. Tapi yang jelas bahwa kami membuka komunikasi dengan partai-partai lain dalam rangka koalisi Pilpres 2024. Nah, bagaimana dengan siapa? Ya tentunya mungkin tadi kata Pak SBY, 2-3 hari ini kita tenang-tenang dulu. Setelah itu silakan, kita sudah membuka komunikasi dengan teman-teman lain di sana.